Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Saya juga menyampaikan Shalom kepada para pendengar, penonton di rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Kita akan mulai acara belajar Alkitab dan doa. Mari kita memuji Tuhan Bapa kami yang di surga. Kami mau menyerahkan acara pada malam hari ini, belajar Alkitab dan berdoa. Kami memohon pimpinan Tuhan, supaya acara ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang lemah. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Hanya karena kemurahan dan kuasa Tuhan, maka acara yang kecil ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati para pendengar, para jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, sucikan semua alat-alat, pakai kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang paling muda, yaitu Yohanes. Surat Yohanes ini ditulis pada abad pertama. Surat-surat ini amat penting dan memberikan nasihat-nasihat yang banyak untuk gereja yang masih baru pada waktu itu. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, "Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat 13 sampai 14 ya, di sini ada pengulangan-pengulangan ya. Yang pertama dikatakan Bapa-bapa ya, Saudara. Barangkali ini adalah jemaat-jemaat yang sudah berumur ya. Mereka sudah berkeluarga, mereka punya anak, barangkali juga ada yang punya cucu ya. Pak Yohanes mengatakan, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Pak Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang tua ini, bapak-bapak ini ya, mereka sudah mengenal Allah. Jadi setelah mereka percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan melakukan perintah-perintahnya, rupanya bapak-bapak ini terus-menerus melakukannya dengan setia, Saudara. Jadi dikatakan bahwa mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi semenjak dia percaya kepada Tuhan, dia terus-menerus mengalami kemajuan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Yang kedua,
orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi di sini ada orang-orang muda, ya. Mungkin di antaranya juga ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang masih muda. Bisa juga orang-orang yang masih muda ini bisa pemuda, bisa pemudi, bisa juga remaja, ya. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, jadi yang jahat itu sudah dikalahkan, sudah ditinggalkan setelah percaya kepada Tuhan. Kamu kuat, ya, bisa menolak perbuatan yang jahat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Jadi firman Tuhan yang dipelajarinya, yang didengarkannya itu tinggal di dalam hatinya, dipegang, ya, menjadikan pedoman hidupnya. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi mengalahkan yang jahat ini harus berpedoman dengan berpegang kepada Alkitab, kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, anak-anak, ya, anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Jadi anak-anak walaupun masih kecil, mereka mendengar firman Tuhan, mereka mengenal Yesus, mereka mengenal Allah, dan mereka diajar untuk melakukan perintah-perintahnya. Nah, yang berikut, ayat 15, ini nasihatnya yang diberikan oleh Pak Yohanes atau Rasul Yohanes. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan Yesus pernah ditawarkan, kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis, iblis memberikan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berhasil menolaknya. Karena yang di dunia ini, ya, dunia ini adalah yang fana. Dunia ini berbeda, bertentangan dengan kehendak Allah. Bertentangan dengan manusia rohani, saudara yang dikasihi Tuhan. Bila kita, ya, tidak menduakan, kita lebih mengasihi Allah, maka kasih akan Bapa ada di dalam orang. Bila kita mengutamakan Tuhan, bila kita merajakan Yesus di dalam kehidupan kita, ya, maka kasih akan Bapa tinggal di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ya, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan daging itu apa? Ya, saudara bisa melihatnya di dalam Galatia 5, ya, ayat 19 sampai 21. Keinginan daging itu adalah, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keinginan daging ini adalah perbuatan-perbuatan manusia lama. Yang dulu banyak orang jatuh di dalam dosa percabulan, sekarang juga masih banyak.
Keinginan daging ini bukan hanya menyerang anak-anak, ya, pemuda-pemudi, ya, bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang muda bisa jatuh di dalam percabulan ini. Hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuh. Kita sering mendengar ada kasus-kasus hamba Tuhan jatuh ke dalam percabulan. Perzinahan, ya, kecemaran, ya, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala. Barangkali kalau menyembah patung tidak, ya, tapi lebih mengutamakan sesuatu, ya, apakah itu hobi, apakah itu pekerjaan, apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu suami, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti kita sudah memberhalakan, menjadikan hal-hal itu sebagai berhala. Ya, waktu itu ada sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ya, itu semua adalah keinginan daging. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya, yang begitu-begitulah, ya. Hiburan-hiburan yang tidak sehat, saudara. Itu adalah keinginan daging. Jadi keinginan daging ini diperingatkan oleh Rasul Yohanes. Keinginan mata, ya. Apa yang diingini oleh mata, saudara? Ketika melihat orang lain punya, ya, kita juga ingin punya. Keinginan mata ini apa yang paling enak, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling baru, ya. Ketika kita lebih mengusahakan untuk memuaskan keinginan mata, maka itu bagian daripada kenikmatan dunia. Ya, itu yang bersifat duniawi, saudara-saudara. Kemudian juga keangkuhan hidup, ya. Jadi kesombongan. Ketika kita ada keberhasilan, barangkali sedikit keberhasilan, ya, sudah sombong. Ada kemajuan-kemajuan, ada berkat yang lebih, ya, saudara, sudah menjadi sombong, menjadi angkuh. Itu yang bersifat duniawi. Padahal semuanya itu bersifat sementara, fana adanya di dalam dunia ini. Ayat 17, ya, ayat 16b, bukan berasal dari Bapa. Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ya, biasanya orang-orang yang tidak percaya atau orang Kristen yang duniawi, ya, keduniawian ini harus dilawan, digantikan oleh manusia roh. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang mendua, ya, mereka akan mengalami kerugian. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi walaupun kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya itu bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi selama-lamanya, saudara. Pak Yohanes memberitahukan bahwa kehidupan yang kekal itu tidak terhingga. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang sementara di dunia ini. Ayat 18, anak-anakku, ya, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi pada waktu zaman Yohanes sudah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi
2000 tahun yang lampau, Rasul Yohanes merasa bahwa itu adalah waktu-waktu yang terakhir. Kedatangan Tuhan yang kedua akan segera datang. Jadi kalau pada zaman Yohanes aja itu disebutkan sebagai waktu yang terakhir, berarti pada zaman sekarang dengan waktu yang terakhir ini sudah lebih dekat lagi, saudara. Dan kejahatan di masa lalu sekarang lebih lagi, saudara. Dalam hal apa saja, ya. Baik kualitasnya, kuantitasnya lebih banyak, ya. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi antikristus itu lahir, ya, di antara orang-orang percaya. Tapi mereka tidak setia. Mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada ajaran gereja, ya, sehingga mereka akhirnya, ya, berusaha mempengaruhi gereja untuk apa? Supaya orang-orang percaya di gereja menjadi temannya, menjadi antikristus juga. Dan bukan sedikit, ada banyak orang-orang gereja yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran antikristus ini. Ya. Di dalam ayat yang berikutnya, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi di dalam gereja pada waktu itu ada yang sungguh-sungguh, tapi juga ada yang tidak sungguh-sungguh. Nah, yang tidak sungguh-sungguh ini lebih mudah untuk dipengaruhi dan mereka bisa menjadi bagian daripada antikristus itu sendiri. Ya. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan pada saat orang-orang percaya itu menerima baptisan, mereka mendapatkan pengurapan. Ya. Nah, dengan pengurapan yang dari Allah, ya, pengurapan yang kudus, membuat orang-orang itu mengetahui mana yang benar, ya. Mana yang harus mereka pegang, mana yang harus mereka percayai. Ayat 21, aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Jadi mereka itu mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi pada waktu itu ada sebagian orang-orang di dalam gereja itu yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau kita berbicara bahwa Yesus itu anak Allah, bukan berarti Allah menikah, punya istri, mengandung, punya anak, dan waktu melahirkan ada bidan yang membantunya. Bukan begitu. Ya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus itu adalah Allah, saudara. Seperti ada ungkapan lain, anak tangga. Bukan berarti tangga itu punya istri lalu melahirkan anak, bukan. Tapi anak tangga itu, di bagian dari tangga itu ada tahapan-tahapan. Itulah anak tangga. Jadi ungkapan anak Allah itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia itu adalah perwujudan Allah
yang menjelma menjadi manusia, ya, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia, saudara. Sehingga karena Yesus itu menjadi manusia, tapi dia juga adalah Allah, maka dia bisa menjadi penanggung, bisa menjadi penyelamat untuk saudara dan saya. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, Yesus tidak bisa menjadi mewakili kita, menanggung kita, menjadi penebus kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Rasul Yohanes, Pak Yohanes ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Kristus, ya. Dia adalah, jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, dia adalah antikristus. Ya, pemahaman bahwa Yesus tidak sebagai Allah itu banyak, saudara. Ya. Orang tidak mempercayai Yesus itu sebagai Allah. Itu adalah kesalahan besar. Itu adalah bagian dari antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya. Mereka ada yang menyangkal Allah itu siapa? Ya, Allah itu mereka semua. Ya. Jadi manusia itu sebagai Allah, dan mereka tidak mengakui, ya, Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, ya, mereka tidak mengakui. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi Rasul Yohanes memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Jadi pada waktu awal-awal mendengar Injil, ya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jadi apa yang sudah kita terima dari mulanya itu harus dipegang, tinggal di dalam kita. Jika ada yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya. Ya, janji Allah, janji Yesus Kristus, janji Bapa sendiri pada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah percaya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dilahirkan kembali, dan mereka setia, mereka mendapatkan janji kehidupan yang kekal pada saat kita meninggalkan dunia ini. Ayat 26, semua itu kutuliskan kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan, meneguhkan akan kepastian keselamatan, dan jangan mau disesatkan oleh antikristus itu. Ya, antikristus penyesat berusaha membelokkan dengan ajaran-ajarannya yang bertentangan, yang membawa kepada iman yang terbalik, ya. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Jadi setelah mendapatkan pengurapan, ada pengurapan terus yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, yaitu segala sesuatu dari firman Tuhan, dari Alkitab, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta,
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi orang Kristen hanya bisa hidup benar bila kita berpedomankan, berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya. Ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, itu membuktikan bahwa kita lahir daripada Allah, lahir daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang terus kepada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuktikan bahwa pengurapan Allah yang dari mulanya tetap ada pada kita. Firman Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Jadi kita jangan berpegang kepada perkataan manusia, kita harus berpegang kepada yang tidak berubah, kepada yang kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa terus untuk negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai di dalam memerangi virus COVID-19 yang tidak mudah, saudara. Banyak tantangan, banyak ujian. Kita serahkan bapak-bapak, pemimpin-pemimpin, ya kita doakan. Kita juga terus berdoa untuk uji vaksin, kita doakan juga untuk perencanaan vaksinasi, kita berdoa juga untuk obat-obat yang sedang terus-menerus diteliti dan diuji cobakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, amin, para menteri-menteri, kami berdoa juga untuk polisi, tentara, jaksa, hakim, KPK, kepala-kepala daerahnya, sampai RT RW, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong supaya mereka bekerja untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kedisiplinan, Tuhan tolong. Supaya apa yang sudah diatur, sudah ditetapkan, Tuhan bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk vaksin, baik vaksin yang sudah dibuat, yang diuji coba, bahkan yang akan dipakai, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberi yang terbaik untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk obat-obat yang sedang diteliti, diuji coba. Tuhan berkati. Berkati mereka yang meneliti, berkati mereka yang sakit. Tuhan tolong. Tuhan tolong yang sakit, yang kena infeksi di Batam, di Indonesia, bahkan di dunia, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kasihani kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Biarlah kami bisa sembuh, kami bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami sungguh ngeri Tuhan, kami sungguh takut Tuhan. Kami menyadari bahwa kami begitu rapuh, kami begitu lemah.
Tanpa kasih Kristus, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak berarti. Tuhan, tolong kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Kita terus-menerus berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit darah tinggi, stroke, ya, kencing manis. Kita doakan. Ya. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, ya, sakit ringan, sakit sedang, bahkan sakit berat, ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk yang mengalami gangguan emosi, ya, yang stres, ya, yang kesulitan pekerjaan, ya, yang mereka belum bisa memanfaatkan keadaan COVID ini. Kita doakan, ya, supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang baru ini. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami menyadari Tuhan, bahwa tubuh, jiwa, roh kami seringkali dipengaruhi oleh kekuatan kuasa daripada si jahat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit darah tinggi, yang sakit stroke, yang mengalami kencing manis, Pak Narko, Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Pak Menahem, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan, kami berdoa untuk Mr. Lim yang asam urat, kami serahkan pada Tuhan. Yang ada kencing manis, Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Stephen yang ada asam urat, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada sakit pinggang, sakit badan, sakit kaki. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mempunyai sakit-sakit yang berat, sakit yang menurut manusia mustahil, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong mereka yang kanker, yang ada masalah, Tuhan tolong. Kami berdoa juga untuk Rino yang cuci darah, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada dia iman. Tuhan tolong sembuhkan dia Tuhan, berikan keringanan. Tuhan berkati setiap kali cuci darah, Tuhan berkati rumah sakit, para dokter, juru rawat, Tuhan berkati. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan tolong yang sakit ini Tuhan. Biarlah bilur-bilur Kristus menjamah, menyembuhkan kami, menolong kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan emosi, stres Tuhan, bahkan depresi. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong supaya kami diberikan kedamaian, supaya kami diberikan kepastian. Tuhan tolong Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah dapat pekerjaan. Tuhan terima kasih. Tuhan tolong mereka yang masih belum bisa mengatasi pekerjaan, mengatur pengeluaran pemasukan. Tuhan tolong, berikan hikmat bijaksana, kerajinan, ketekunan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan tolong, supaya kami yang setia, kami yang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Tuhan, kami pegang janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan doa-doa pribadi
doa-doa pelayanan, doa-doa yang belum kita sampaikan, kita doakan. Ya, saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudara berdoa bagi keluarga, ya, bagi diri sendiri, bagi anak-anak, ya, bagi teman-teman, ya, para majikan, kita doakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang belum percaya Tuhan, di Sidoarjo, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Tuhan, di mana-mana tempat kami mau serahkan kepada Tuhan, pakai orang-orang Kristen, pakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi saksi, supaya mereka datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, tolong. Saudara kami yang di Hong Kong, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan, tolong gerakkan mereka. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami krisis. Tuhan, apapun yang menjadi krisis mereka, baik itu krisis iman, krisis pekerjaan, krisis kesehatan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami, Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan. Acara Natal kami serahkan pada Tuhan. Kebaktian Natal kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kami akan merayakan kelahiran-Mu di masa ini Tuhan. Kami memohon petunjuk-Mu, kami memohon hikmat-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sebentar lagi mereka akan ujian Tuhan. Berikan kerajinan, ketekunan, berikan kepada mereka daya ingat yang baik, berikan kesehatan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seruan-seruan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita akan berdoa kembali untuk pembangunan rumah Tuhan di Tiban 3. Kita sudah bersyukur atas pimpinan Tuhan, ya, diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tahap pertama sudah selesai. Kita berdoa juga untuk rumah di sebelahnya, tanah di sebelahnya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk tahap yang kedua, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita doakan untuk para donatur, mereka yang terlibat di dalam pembangunan, ya, kita doakan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada gereja-Mu Tuhan, Sidang Kristus ini. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk pembangunan tahap pertama struktur sudah bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, tolong para donatur, mereka yang bekerja keras, mereka keluar pikiran, keluar tenaga, keluar uang. Tuhan, berkati mereka dengan limpah. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati masa depannya, anak-anaknya, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kami mau menyerahkan tahap yang kedua kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Pimpin kami di masa krisis, kami berseru kepadamu. Kami yakin Tuhan akan mendengar, Tuhan tidak akan mengecewakan kami bila kami setia kepadamu. Tuhan, tolong. Tuhan, kami berdoa untuk biaya-biaya. Tuhan, gerakan para donatur. Tuhan, tolong. Kami mau menyerahkan juga untuk tanah di sebelahnya, rumah di sebelahnya. Kami serahkan kepada Tuhan.
biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dengan sempurna. Tuhan menggerakkan mereka, jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami daripada keangkuhan hidup, jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan jalannya yang sudah sudah hampir selesai perbaikannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya jalan-jalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami doakan tetangga yang sedang membangun, rencana membangun ruko, kami serahkan pada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar negeri, di luar Batam, kita doakan. Kita juga berdoa untuk bulan Desember, di mana kita mau merayakan Natal, ya kita doakan, ya kebaktian Natal, ya kita doakan. Kami rindu, ya bisa merayakan Natal, tapi kita juga tidak mau sampai ketularan penyakit, ya. Oleh sebab itu kita doakan supaya kehendak Tuhan jadi dengan sempurna. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di tempat yang jauh, di Inggris sana Tuhan. Novi, Nick dan anak-anaknya, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong pekerjaannya Tuhan, supaya mereka senantiasa terpelihara. Tuhan, kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong berkati pelajaran-pelajarannya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Acen yang ada di Kedah, suaminya, anak-anaknya kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong Acen, pakai dia menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi terang bagi keluarganya Tuhan, bagi saudara-saudara di sana, bagi orang Kedah, Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura. Kami berdoa untuk Stephen, Lena. Kami berdoa untuk Mr. Lim dan istrinya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan tolong pekerjaannya. Tuhan tolong di masa krisis ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Gabriel yang ada di Jogja, kami mau serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong studinya, Tuhan berkati segala kebutuhan-kebutuhannya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami, Ling Ling dan keluarganya, Cing Cing, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka Tuhan. Demikian juga masa depannya kami serahkan pada Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan tolong anak-anak kami Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga belum memulai kebaktian normal Tuhan. Kebaktian pagi, kebaktian malam, sekolah minggu, remaja, kami mau serahkan pada Tuhan. Pemuda remaja kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan di bulan Desember, Tuhan yang biasa kami merayakan Natal, kebaktian Natal, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pakai kami, Tuhan tuntun kami bagaimana kami merayakan Natal di masa sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, memuliakan nama-Mu, memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang.
Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Berkati kami yang ada di sini, berkati kami yang mengikuti di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acara belajar Alkitab dan doa sampai di